teman-teman Iqbal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini untuk melakukan kegiatan CIPOD, yaitu Civil Podcast. Perkenalkan, saya Haikal Berzaidan dari angkatan 2021. Dan saya Devi Aryani Putri dari angkatan 21. Dan Abang Muhammad Taufik Hidayatullah dari angkatan 2009. Oke. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, terima kasih. Gimana nih Bang tentang pertama kali Abang menjadi teknik sipil? Oh iya, sebelumnya maaf saya menjelaskan dulu ya. Jadi Abang Taufik ini itu berasal dari Bekasi dan sekarang tinggal di Bekasi. Nah, Abang Taufik ini itu S1 di Universitas Teknologi Yogyakarta, lulus pada tahun 2009 ya Bang? Masuk 2009. Oh, masuk 2009. Dan S2-nya itu di Institut Sutiami di Jakarta. Oke. Itu. Ya, sebelum itu kita majukan pertanyaan. Yang pertama, hal paling berkesan selama jadi mahasiswa UTY itu apa, Bang? Hal yang paling pertama berkesan adalah kami, khususnya untuk teknik sipil, adalah angkatan kalau nggak salah baru angkatan kelima, dan itu sedikit. Artian kita adalah minoritas dibanding teman-teman, ya itu selalu tantangan sih ketika kita masuk, kok kita satu kelas gitu ya, dibanding teman-teman yang lain yang udah beberapa kelas. Mungkin itu yang pertama paling berkesan. Yang kedua adalah saya khususnya waktu itu emang mendapat beasiswa dari yayasan waktu itu, dan alhamdulillah selama 4 tahun saya diberikan beasiswa oleh yayasan pada masa itu. Ya, berkesan. Jadi kenapa sih Abang milih teknik sipil gitu? Padahal banyak ini jurusan yang lain gitu yang mungkin lebih penting untuk kedepannya nih. Ya, kalau bisa dibilang bukan kecelakaan ya, teknik sipil itu pilihan ketiga sebenarnya. Dulu kalau kita kan bisa milih 3 jurusan ya, dan jurusan ketiga adalah teknik sipil. Waktu ya emang cadangan terakhir karena mungkin pemilihannya dari, kalau dulu kan idealis ya, kita masih muda milihnya yang akuntansi atau teknologi informasi dulu yang lagi keren-kerennya kan. Keren, ya. Terus akhirnya ternyata yang diterima di BSIP itu ternyata teknik sipil. Iya. Ya itu ya mau nggak mau ya kita ambil karena itu peluang saya. Iya, benar. Terus kan Bang, pas Abang lulus dari UTY kan akreditasinya belum bagus ya. Iya. Itu berpengaruh nggak sih untuk yang fresh grad gitu? Kita awal masuk kan masih C. Kebetulan pas keluar itu emang sebenarnya dilematis bagi saya. Waktu itu kita sedang akreditasikan, pas kalau nggak salah itu 5 tahun pas lagi akreditasi ulang. Itu kita memang sedikit dapat bocoran waktu itu memang rencana insya Allah mau naik B waktu itu. Ketika saya masuk kan C. Nah, tapi waktu itu saya ambil keputusan bahwa saya harus mending saya lulus daripada saya tunda 1 semester, karena itu lagi ya semua sebab pilihan. Ketika saya memilih itu ternyata waktu itu memang ada kerjaan yang bisa saya dapatkan ketika sambil menunggu seperti itu. Jadi memang pilihan sih, ada beberapa pilihan, apakah lulus duluan ataukah nunggu akreditasi naik. Tapi waktu itu kan akreditasi ternyata yang waktu dibutuhkan adalah waktu pekerjaan saya adalah hanya terakreditasi, jadi nggak terlalu berpengaruh waktu itu. Mungkin kalau sekarang agak berbeda, ya berbeda zaman juga, ya mungkin nanti berbeda pilihan juga bagi teman-teman, nggak bisa disamakan seperti itu. Jadi menurut Abang nih, kan banyak nih dari teman-teman kita kan pada bilang itu teknik sipil berat banget, tugas mulu. Nah itu menurut Abang gimana nih? Ya, Pengalaman Abang? orang kalau melihat kerjaan orang pasti ya bilangnya gampang menilai orang. Terus kita juga kalau saya lihat dulu juga orang arsitek juga banyak tugasnya, cuma kan nggak kelihatan karena bawanya kertas. Iya, Kita beda. kita bawanya barang yang benar-benar barang ya, kelihatan orang kok ngaduk ya, kok beda emang kelihatan. Misalkan contoh orang akuntansi misalkan, mereka ada tugas, cuma kok tugasnya pasti di laptop atau di komputer nggak kelihatan. Cuma sama, semua disiplin ilmu pasti di unitas pasti masing-masing tugasnya banyak. Tinggal manage kita teman-teman kan waktunya lebih banyak, karena kan sekarang kuliah beda dengan sekolah yang dari jam 7 sampai jam 4 sore. Karena kuliah kan beda ya, bisa di manage waktu masing-masing, itu tergantung masing-masing sih, kelihatan padat atau enggaknya tergantung masing-masing. Tergantung dari kita ngebawanya ya buat itu. Karena kebanyakan sebelum kita mengerjakan sesuatu ya pasti kita kayak pusing dulu, padahal ketika kita ngerjain mah lama-lama juga bakal selesai ya kan. Ya kalau nggak dikerjain mah nggak pusing sih. Kalau kerjain ya pasti pusing, cuma ya itu pelan-pelan. Dan ya kita sekali lagi konsekuensi, namanya kita ngambil kuliah jurusan A, B atau C, ya itu konsekuensi kita. Ketika kita ngambil itu ya mau nggak mau harus dijalanin. Benar.
Kan sebelum masuk jurusan sipil ini pasti abang punya motivasi. Motivasi untuk ambil jurusan sipil itu apa sih bang? Tadi kan kalau tadi saya bilang ini sebenarnya jurusan pilihan ketiga sebenarnya. Pilihan ketiga ketika saya masuk, dan motivasinya adalah pertama saya diberikan beasiswa. Dan itu memang diberikan beasiswa selama 8 semester. Alhamdulillah. Dari 8 semester itu memang saya tidak menanggung biaya pendidikan, hanya menanggung biaya praktik kalau salah waktu itu. Jadi ya motivasi terbesar pasti itu satu. Yang kedua ya pasti keinginan untuk meningkatkan pendidikan lah, pasti itu tujuan kedua. Dan ketiga ya pasti restu dari orang tua lah. Pasti itu nggak mungkin kan ketika saya merantau dari satu kota ke kota lain kan pasti restu dari orang tua. Ya ketiga itu yang bisa membuat saya langsung bisa kuliah di UTI sampai dengan selesai. Kan tadi abang bilang jadi teknik sipil itu kan pilihan ketiga kan, tapi sebenarnya abang udah ada gambaran kayak teknik sipil tuh kayak gimana nggak sih? Nah ini yang agak Itu- lucu. Berbeda dengan zaman sekarang. Iya. Anak SD udah tahu apa itu dunia luar. Iya. Zaman kita adalah zaman dimana Gadget belum terlalu ya. belum terlalu apa ya, nggak sebuka Iya. ini ya. Kita lihat HP sekarang udah bisa lihat macam-macam. Udah bisa Berbeda. browsing lah, ya kan? Iya, dulu kita apa sih, kita tahunya dulu ya paling akuntansi, agak tahu lah terkait dengan keuangan, teknik informasi terkait lah dengan IT dan sebagainya. Teknik sipil itu masih menerawang, ini sebenarnya apa, pasti orang nyangkanya akan menjadi bagian dari sipil. Tapi ya untungnya itu menjadi kenyataan Iya. bagi saya. Iya benar. Kalau nggak jadi mungkin juga agak malu juga, tapi salah satunya itu sih motifnya kenapa teknik sipil. Dan ketika masuk gue baru tahu, oh ya seru juga sih kalau dijalankan. Seperti itu sih Seperti itu. ceritanya. Juga kan kalau di teknik sipil kan emang ya kita kan di masa-masa remaja kan pasti kan kayak mengenal perempuan gitu bang. Nah sedangkan di teknik sipil tuh sedikit banget nih. Iya. Nah, terus gimana nih kita cinta pertama bang? Nah. Kalau boleh tahu. Nah, berbeda dengan sekarang kan udah mulai banyak ya. Saya lihat teknik sipil di kita banyak perempuan. Dulu kita satu kelas dari 37 13 saya lupa, hanya 3 orang perempuan. Dan pasti biasanya rata-rata tomboy, maaf. Pasti Iya. biasanya cewek tomboy, bukan cewek yang maaf tanda kutip feminim ya. Iya benar. Tapi pikiran saya berubah ketika waktu semester berapa ya, 7 waktu itu kan dapat studi banding yang waktu ke Malaysia. Mungkin programnya masih ada sampai sekarang ya. Studi banding Malaysia. Saya lihat di sana separuh-separuh 50-50 teknik sipil. Di sana kan namanya kejuruan awam ya. Iya. Kejuruan awam sana saya lihat loh, perempuannya banyak sekali ya dibanding beda dengan Beda Indonesia yang banget. enggak di UTY doang lah, di berbagai kampus pasti waktu zaman saya Banyak gitu ya. sedikit banget itu wanita Sedikit. yang ada di dalam kelas. Cuma ketika saya Malaysia kok kata banyak juga, berarti ya emang berarti lagi-lagi berarti mindset bahwa ya ini sebenarnya salah satu pekerjaan yang Iya. menarik sebenarnya, bukan buat cowok juga. Bukan cowok. Gitu Iya sih. benar. Jadi mungkin mindset di negara-negara luar sana ya emang ini pekerjaan tuh bukan buat cowok doang tapi buat cewek juga karena penting banget buat kedepannya. Iya. Gitu. Kan tadi abang udah menceritakan tuh. Saya mau dengar dong masa-masa sulit abang di mahasiswa itu apa sih? Yang pertama, masa sulit kita adalah pertama dan sarana, pasti nggak mungkin dan nggak munafik, kita sarana prasarana kita masih terbatas tadi. Ketika kita awal masuk C pasti semua terkait dengan akreditasi pasti dengan sarana prasarana. Itu yang perlu kita akalin. Pertama adalah bagaimana kita bisa menjalin kerjasama dengan kampus lain yang sudah mempunyai peralatan itu, satu. Oh iya. Benar. Kedua, dulu kan teknologi informasi nggak sekencang sekarang. Kita buat tugas sekarang pasti orang bisa ngerjain lewat kosnya, bisa langsung kerjain. Kita nggak bisa. Dulu pasti kita mau nggak mau harus kelompok karena ada beberapa teman yang mungkin mempunyai laptop dan sebagainya. Dulu nggak semua punya laptop Iya, zaman iya. kita. Nah, sekarang yang itu bukan Iya. barang mewah lagi, barang sederhana. Iya. Seperti itu. Ya. Baru wajib. Emang beda zaman sih, tapi bukan berarti zaman sekarang itu lebih mudah juga, enggak. Tantangannya berbeda dengan zaman. Kalau dulu tantangannya adalah bagaimana sarana yang ada kita bisa fight, bisa survive. Tantangan sekarang adalah bagaimana banyak media, bagaimana bisa manage teman-teman. Iya. Mana yang bisa saya gunakan untuk jalur saya. Iya benar. Makin banyak pilihan juga semakin pusing juga sih kalau saya lihat teman-teman sekarang. Kan di teknik sipil tadi kan abang udah menceritakan dari abang masuk jadi teknik sipil. Saya tuh mau tahu dong kegiatan selama abang kuliah di teknik sipil tuh apa aja sih yang pernah diikuti gitu? Dulu kan kalau dilihat HMC juga kan baru lahir nggak lama itu. Saya juga Baru dibuat ya bang. baru dibuat lama. Ya, tadi saya bilang kita angkatan kelima atau keempat ya, kelima empat seperti itu. Tadi saya bilang HMC-nya juga baru terbentuk juga. Kegiatannya yang dulu hanya kuliah dan praktikum. Sementara HMC waktu itu memang
baru menetas ya ibaratnya ya. Kita hanya kumpul-kumpul, kemudian untungnya waktu itu kita bisa bergabung dengan FKTMSI ya, yang tiap tahun kita ada rakernas ya. Nah waktu itu saya mewakili Jogja kalau nggak salah, karena kita bergabung ke Bandung dan ke Tasik. Saya lupa tahun berapa itu, semester 3 atau 4 saya lupa, mewakili itu ya. Itu yang berharga sih, maksudnya kegiatan selain yang dibilang, kalau saya bilang kalau sekarang ada lomba futsal, lomba voli, itu belum ada dulu kita. Mungkin yang ada di kampus, kalau dulu kampus FE ya di Gelaga, kalau sekarang kan dituker ya. Iya, dituker. Dulu yang paling banyak kegiatan di sini, karena kan banyak juga kan ya, maksudnya di FE bahasa semua di sini banyak. Dan dulu kita di teknik di Jombor ya sedikit orang, jadi mungkin kegiatannya hanya kegiatan pembelajaran saja. Jadi lebih banyak kegiatan organisasi itu di kampus ini. Iya, kegiatan yang non pembelajaran banyak kan di kampus Gelaga sih. Oke. Jadi kan abang ini kan juga dari Bekasi kan, jadi kan kalau ngerantau itu pasti kan kita harus tahu beradaptasi dulu, terus harus tahu bahasanya juga. Nah itu gimana bang, ceritain deh bang. Nah sebenarnya aslinya saya orang Jawa sebenarnya. Oh asli orang Jawa. Aslinya orang Jawa, jadi nggak terlalu adaptasi, nggak terlalu berat lah. Teman-teman berbagai Nusantara kan berbagai macam wajah ada di kelas lah, dari Sulawesi, dari Papua. Iya, Cuma di situ kita ada orang Timur loh. Wow, banyak banget. Kalau sekarang bisa dikatakan orang luar negeri ya sekolah di mungkin ada lagi sekarang ya, saya kurang tahu kalau di sekarang. Kemarin waktu kita kumpul di Zoom waktu tahun kemarin itu masih menyapa kita dengan bahasa Indonesia yang lancar. Itu orang Timur. Dan dulu kan Timur NTT itu masih dengan kita kan, masih belum terpisah seperti itu kan. Ya seperti itulah, jadi nggak terlalu ini sih, orang Timur aja bisa adaptasi, masih kita yang masih satu pulau nggak terlalu sih, kalau adaptasi nggak terlalu ini berat. Bisa. Dan untuk abang nih juga sebagai anak kos, abang anak kos kan di sini. Ya. Nah itu gimana bang, supaya kayak nggak terlalu kepikiran gitu, maksudnya misalnya ada masalah tubes atau masalah ekonomi biasanya ya anak kos ya, itu gimana bang? Ya. Kalau lagi bercampur tuh. Tadi saya bilang zaman kita adalah zaman dimana kita harus survival dengan keadaan. Oh iya benar. Mungkin kalau anak sekarang beda, mungkin tadi saya bilang berbagai macam pekerjaan sekarang nggak perlu harus dengan tenaga, bahasanya dengan pikiran dari kos bisa menghasilkan uang kayak bahasanya dah. Kalau dulu kita rata-rata sih diakali dengan sampingan, bahasanya. Kalau dulu itu sampingan. Part time gitu ya bang? Part time bisa. Kalau dulu saya karena mungkin awalnya sebenarnya bukan cita-cita sih ya. Itu passion saya sebenarnya mengajar. Iya. Jadi saya dulu sambil part time tuh ngeles ngajar suaranya, ngajar seperti itu sih. Itu untuk ya tadi saya bilang untuk menambah ya, bahasanya uang bensin, pulsa dulu kan. Itu aja sih kalau dulu sih ya. Kebetulan itu sih peluang terberat, belum beda dengan sekarang kan ditambah kuota dan sebagainya. Kalau dulu kan enggak ya, hanya pulsa dan bensin aja untuk tamu saja. Oke, kita break dulu ya. Oke bang, abang kan sudah lulus menjadi S1 nih alhamdulillah di UTI ini. Nah abang kan juga udah kerja nih. Nah pengalaman abang tuh pertama kali kerja tuh gimana sih? Nah kan waktu itu emang tadi saya bilang saya lulus 2013 bulan April. Bila nggak lama bulan Mei saya pulang ke Cilacap, waktu itu ditawarin lah di salah satu subkontraktor di Pertamina sama itu. Kebetulan memang sedang ada lowongan dan waktu itu memang butuh cepat. Itu ya saya lagi itu rezeki. Jadi tanpa tes lah, banyak tesnya ada performance tes. Ketika lulus 1, fresh graduate langsung masuk ke itu. Cuma berbeda dengan sekarang, saya nggak ada negosiasi gaji. Dikasih gaji segini gitu ya. Ambil enggak, pilihannya tinggal 2, ambil atau enggak. Iya, benar. Akhirnya saya ambil lah karena satu pengalaman. Pasti saya butuhkan itu pengalaman. Karena kan selama ini kita kerja hanya di atas kertas. Beda dengan sekarang, mungkin kampus Merdeka udah magang ya, tahu dunia kerja kita bukan blank sama sekali, cuma terbatas. Kalau dulu kita kan semester 6 itu KP ya. Oh iya. KP itu waktu itu jurusan saya air, kebetulan masuk itu air. Kemudian ditambah TA-nya juga nggak di proyek, saya ambil bahan bangunan. Jadi benar-benar maksudnya masih polos lah kalau dunia konstruksi. Langsung kerja dapat, langsung di offshore pula, langsung di pantai gitu kan. Ya itu emang luar biasa sih pertama ya. Kita belum tahu apa-apa saya, ya. Jangan saya malu-maluin saya juga sih. Iya benar. Saya malu apalagi kampus saya. Gitu. Nah kebetulan waktu itu kenapa saya dibutuhkan sekali waktu itu lowongan, saya
tanpa tes karena kebetulan posisi saya kan waktu itu QC, quality control. Lebih penting lagi di atas bukan engine lagi di QC. Senior saya cuti ternyata dari kontrak dari itu cuti kurang lebih 14 hari atau saya lupa ya. Jadi mau nggak mau harus pengganti QC karena proyek harus tetap berjalan. Langsung belum di dunia engineering, belum ngedrafter langsung QC, bayangin aja. Langsung QC. Jadi ya untungnya kalau bagian QC kan berarti apa yang biasanya digunakan nih, ini besinya harus segini salah, harus tulis salah. Fotonya kekuatan segini harus segini. Jadi untungnya maksudnya nggak terlalu berat maksudnya karena kita hanya menilai benar atau salah doang gitu kan. QC kan menilai benar atau salah, kurang atau lebih. Itu sih untungnya. Cuma ya harus punya bekal juga. Saya tahu itu benar atau enggaknya kan harus dari yang kita pelajari kan. Bener banget. Apalagi di lapangan orang udah capek, orang apalagi dengan kalau bahasa teknisnya kan lapangan ya, konstruksi ya. Kalau kita kan bahasa sederhananya mandor ya. Kan perdebatan mandor nggak segampang itu, apalagi kita anak muda. Mandor biasanya rata-rata kan udah sepuh semua ya. Iya, bener. Semua. Itu kan harus pendekatannya nggak bisa itu. Karena itu sih lebih di posisi itu sih yang tricky lah kalau bahasanya lebih. Abang juga merasa kayak wah pekerja-pekerja lain itu udah lebih tua kan, lebih dari abang, jadi kayak kalau abang nyuruh-nyuruh itu kan jadi nggak enak banget juga kan. Iya, benar banget. Untuk itu skill apa sih yang sebenarnya yang dominan buat Yang dibutuhin gitu kan? dibutuhkan kalau dalam Tadi tetap kita kuliah kan mau ngejar hard skill ya. Dimana kita hard skill kita jangan dilupakan lah. Kuliah teknik sipil ya materi teknik sipil harus dikuasain lah. Ini dasar-dasarnya lah. Kalau masalah penguasaan lebih yaitu masing-masing orang lah. Itu satu hard skill. Yang kedua adalah soft skill yang nggak kalah harus kita kuasai. Soft skill itu yang penting di dunia kerja sebenarnya. Hard skill boleh bisa mengikuti, bisa dipelajari, tapi soft skill itu agak susah. Bagaimana tadi ketika saya masuk, bagaimana saya harus menguasai lapangan, ngomong dengan atasan, ngomong dengan teman kerja, ngomong dengan bawahan, seperti itu. Nggak gampang, mungkin kita makanya sebenarnya perlu kalau di dunia kampus itu public speaking perlu. Public speaking. Atau ilmu komunikasi itu minimal kita harus ada kalaupun gitu, nggak ada ya kita nyari sendirilah, baik di seminar atau apa, karena itu penting. Ketika kadang atasan tuh nggak nilai kerjamu bagus atau enggak, kamu bisa gambar atau enggak, tapi kamu bisa menyampaikan ke saya benar atau enggak. Jadi Itu di dunia kerja seperti itu. Iya, penyampaian itu lebih penting daripada hasilnya sebenarnya. Hasil pembelajaran bisa lah, hari ini mungkin satu tempat itu masih salah, tapi nyampaikannya benar gitu kan, masih dia maklumi. Tapi ketika penyampaiannya salah, semua kan menjadi salah. Iya, karena Itu sih, itu kunci penting komunikasi sih. Teman-teman harus pinter-pinter ya mulai lah. Sekarang kan udah bisa lihat di YouTube bagaimana cara belajar bisa dari mana aja. Bagaimana bisa menyampaikan ke atasan, ke bawahan, ataupun ketika ada friksi atau ada apalagi di lapangan keras lah. Bener. Bisa bukan mulut doang, bisa gergaji yang terbang gitu kan. Kalau pinter-pinter. Karena saya nemuin berantem di lapangan, apalagi di konstruksi itu udah barang harian. Gitu. Kalau ada nanti di magang, lihat aja di konstruksi pasti tiap hari ada berantemnya. Cuma tinggal kita pinter-pinter komunikasi kita seperti apa. Itu kebanyakan berarti masalah dia berantemnya itu balik lagi menyampaikannya gitu. Kan macam-macam karakter orang, macam-macam pendidikan orang di dalam itu kan. Oke Bang, bagaimana sih ekspektasi dengan realita Abang pas ketika masih kuliah dan sekarang jadi pekerja gitu? Tadi ketika ambil teknik sipil kan awalnya emang nggak tahu ilmu apa yang saya ambil kan. Otomatis ekspektasi berbeda dengan realita yang ada. Cuma tadi akhirnya mau nggak mau harus saya jalanin adalah ya ini sebagai konsekuensi tadi ketika sudah diambil ya harus saya tamatkan dan saya harus dapat pekerjaan kan itu ekspektasinya. Jadi emang awalnya mungkin mikirnya ya udah kalau udah sarjana mah kerja di kantoran gitu. Ternyata teknik sipil pasti di lapangan nggak mungkin kantor ya. Ya pasti ada saatnya di kantor, cuma kan nggak semua kerjaan di kantor. Apalagi teknik sipil itu pasti mau nggak mau harus terjun di lapangan. Itu yang menjadi perbedaan antara ekspektasi dan reality. Cuma ya sekali lagi perjalanan pasti akan pendewasaan. Mungkin kalau orang idealis mungkin mikirnya kalau nggak sesuai ekspektasi mungkin akan ngedon. Bagi saya enggak. Karena ini susu pilihan tadi, itu pilihan. Ketika saya ngambil pilihan ini ya udah harus jalanin sampai akhir dan harus sesuai dengan pekerjaan itu. Nah, kalau ngomong soal pekerjaan nih Bang, pekerjaan itu sebenarnya sulit nggak sih Bang? Kalau kita kan masih belum magang nih, ya kan? Kita masih belum magang, masih belum tahu dunia pekerjaan.
terus nggak tahu ilmu-ilmu yang harus dipelajarin apa. Nah itu gimana tuh bang? Sebenarnya ngikutin sih bang, kalau untuk masalah materi pekerjaan itu nanti baik posisinya misalkan di teknik sipil ya, baik nanti ditempati di manajemen konstruksi, baik di engineering maupun di QC maupun di lapangan, itu ilmu dasarnya yang pasti pakai, ilmu dasarnya pasti jangan Ilmu dasarnya aja. ilmu dasarnya doang. Tinggal nanti masing-masing spek itu pasti nggak mungkin lah orang masuk itu langsung harus tahu kamu ini, enggak. Tadi bagaimana abang dan mbaknya mengenali lingkungan kerjanya, bertanya dengan siapa, menyampaikannya seperti apa, itu akan ngalir lah. Nggak usah dibayangin pekerjaan itu berat ketika masuk langsung berat teman-teman, enggak langsung abang pegang langsung coba gambarin jembatan, enggak Oh gitu. enggak mungkin. Saya aja dites cuma saya masih ingat tuh tes Iya. gambar, dikasih gambar tulangan, sebutin ini tulangan berapa, jaraknya berapa, gitu doang tes pertama saya udah. Nah itu abang bisa nggak bang? Ya bisa saya mungkin saya lupa, kata saya bilang mungkin karena mereka butuh jawaban saya kan nggak dikasih tahu nilainya, cuma oh iya udah gaji berapa kan gitu waktu itu, karena mereka benar-benar posisinya butuh, rezeki saya posisi mereka benar-benar butuh. Jadi mau nggak mau yang penting mungkin mereka lah yang penting tahu tulangan dah ini anaknya gitu bahasanya kan mungkin gitu, tapi ya saya nggak tahu nilai mereka, yang penting langsung disodorin gaji mau atau enggak, bahasanya nggak nego, mau atau enggak ini saya ambil seperti Ambil aja. enggak berat lah. Kalau orang anak-anak mungkin waduh terus saya bangun, saya harus struktur dari lantai 18 saya harus gambar ya, enggak sebenarnya nggak segitunya. Oh jadi mengikuti kali ya bang? Kita juga Mengikuti, belajar. pertama masuk pasti nanti akan ada senior yang akan membimbing. Oh, ada Nggak mungkin langsung dilepas. Baik itu nanti di drafter, baik itu nanti di engineeringnya, di QC-nya, ataupun manajemen konstruksinya maupun di logistik gudangnya. Nanti ada senior yang langsung. Kalian akan, nah yang satu poin penting adalah bagaimana kalian cepat cara belajar adaptif. Oh. Cepat belajar, cepat adaptif, itu yang paling dilihat. Jadi ketika ada hal yang baru, langsung tanya aja, misalkan mungkin di dasarnya kita taunya rumusnya A kali B, ternyata di lapangan C, kenapa sih? Ya tanya aja, tapi jangan dikit-dikit tanya, sambil lihat juga maksudnya hari ini dapat, besok dapat apa lagi, ntar juga satu minggu dua, makanya biasanya ada on job training biasanya kan seminggu, nih anak dinilai, sebenarnya dinilai bukan dari bisa atau enggaknya, tapi bisa menyerap ilmunya atau enggak, Dari usaha dia mau belajar ya bang? Iya, di situ bisa dilihat dari on job trainingnya. Kesalahan pasti ada lah, seminggu itu pasti nggak mungkin salah, pasti ada. Semua yang on job training pasti akan ada salahnya. Cuma ya tadi bisa menyerap cepat adaptasi enggak dengan kerjaan seperti itu. Oke. Nah sekarang kan pembangunan kan memang lagi marak-maraknya kan, banyak-banyaknya gitu di Indonesia. Nah itu menurut abang teknik sipil ini bakal ada banyak lowongan nggak bang? Lapangan pekerjaan tuh bakal banyak gak? Ini bukan politis sebenarnya. Sejak presiden kita sekarang Pak Jokowi kan lebih ke infrastruktur Benar, ya. benar banget. Ini saya lihat teman-teman di angkatan saya maupun di bawah-bawah yang sekarang kerja itu terbuka sekali. Sampai kadang kita nge-share aja sampai bingung milih mana yang kerjaan yang akan dipilih teman-teman untuk kondisi saat ini ya. Berbeda kita dulu mungkin sebelum kita lulus sedikit sekali yang akan menawarkan, karena contoh lah sekarang di Jogja pembangunan luar biasa. Wah, udah banyak. Kita dulu nyari KP agak susah sekali di Jogja karena proyek sedikit. Tadi semakin berkembangnya zaman sekarang, saya lihat di Jabodetabek aja banyak teman-teman dari Jogja ke sana karena saking banyaknya pilihan. Oh gitu. Bukan karena di sini sedikit, tapi banyaknya pilihan. Banyak banget. Sekarang kalau abang semuanya tahu LRT itu ada anak UTY, MRT ada anak UTY. Saya bangga di situ. Bukan berarti apa namanya ya, kita levelnya di situ aja, enggak, kita juga berkembang. Salah satunya juga ada manajer di LRT, di MRT. Jadi kita banyak channel juga bang ya? Iya. Dari teman-teman kita yang lain, abang-abang kita. Pasti kan bang, kalau di pekerjaan itu CV yang paling penting untuk mendaftar di pekerjaan itu apa aja sih? CV. Iya CV. Syarat-syaratnya gitu. Syarat-syaratnya. CV yang pasti, kalau yang pertama adalah pekerjaan pertama yang akan menjadi tonggak atau acuan pekerjaan pertama. Yang kadang orang akan adalah pilih-pilih pekerjaan pertama ini yang harusnya dihindari sebenarnya. Boleh milih tapi jangan pilih-pilih. Artinya apa? Boleh pilih dalam artian adalah misalkan ada pilihan A atau B, silakan Anda pilih. Tapi ketika posisinya Anda harus A dan itu bisa diatasi dulu, A dulu kerjakan. Iya. Jangan nunggu ntar B datang, C datang, belum tentu sesuai dulu. Oh. Boleh pilih tapi jangan pilih-pilih. Boleh pilih Artinya tapi- apa? Misalkan kondisi kan masing-masing, misalkan kayak anak perempuan nggak boleh jauh dari orang tua, ada kan ada kendalanya seperti itu ya. Ada. Ya sesuaikan aja, itu yang namanya pilih tapi jangan pilih-pilih. Apalagi kalau cowok kan biasanya bebas nih. Bebas. Kebetulan untungnya lagi rezeki saya langsung ke offshore, bagaimana yang manajemen konstruksinya ketat, apa SOP-nya ketat dibanding
mohon maaf kalau bukan menjelekan, kalau bangunan gedung tinggi biasanya kan body harness nggak dipakai, sendal jepitan, nggak pakai helm. Saya di offshore nggak pakai helm udah langsung dikeluarin. Rokok langsung dipinati langsung keluarin. Oh gitu bang. Iya, itu rezeki saya. Pekerjaan pertama langsung ibarat kata kayak paket komplit Iya, kerjaan. paket komplit. Jadi belajar dari manajemen konstruksinya, belajar engineeringnya, lingkungannya, Semuanya ya. gitu. Yang didapat. Nah, terus nih, abang kan dari Bekasi kan bang. Nah, terus gimana bisa kok kuliah di Jogja? Dulu kan masih kalau nggak salah masih online dulu daftar. Bukan online, surat masih. Oh pakai surat dulu? Pakai surat. Nah, itu kan ya man online dulu masih ada web utc.ac.id masih ada lah, masih ingat Pak itu. Masih ingat itu. Cuman nggak berbeda sekarang kan serba unggah download ya. Zaman dulu boro-boro mau unggah download aja nggak bisa. Susah dulu kan masih zaman Yahoo, belum Gmail, belum Yahoo yang masih kecepatan 3 kbps gitu kan. Sekarang kan BPS, dulu KBPS sudah seneng gitu. Beda. Jadi kita daftar, emang daftar secara manual data, tapi berkas kita kirim. Oh, berkas dikirim. Iya kirim, lamaran. Itu kartu pos berarti bang? Iya, masih kartu pos. Jadi saya terima juga pakai kartu pos. Oh, pas terima. Indah kan iya. zaman itu kan. Pakai. Beda kalau sekarang lihat di pengumuman ya, pakai kartu pos datang ke rumah, oh lulus ya, berangkat gitu. Berangkat. Keren ya jadi. Nah, abang tuh di pekerjaan tapi pernah ngerasain yang bener-bener sulitnya nggak? Yang bener-bener abang nggak tahu sama sekali gitu. Belum pernah megang di pekerjaan itu juga. Ya pastilah. Itu bukan berurusan dengan teknik sipil gitu. Kalau nggak berurusan teknik sipil sih nggak, karena tadi pekerjaan saya kan di konstruksi dan offshore. Pasti lingkungan teknik sipil semua lah. Walaupun nggak paling beririsan. Kalau masalah sulit pasti ada yang sulitnya. Nggak bohong lah, nggak semua yang dipelajarin di kuliah itu ada di lapangan. Iya. Itu kan. Ya bilang nggak bisa, udah jujur aja bilang nggak bisa. Itu nggak apa-apa biasanya. Nggak masalah dengan ini bagaimana ya Pak, tapi bukan Pak saya nggak bisa ya, nggak bukan gitu, tapi Pak ini saya nggak bisa, tolong gimana dong biar bisa, gitu maksudnya tadi penyampaiannya jangan sampai salah, Pak saya nggak bisa ya, saya mau ngerjain itu mati langsung, kartu mati. Tapi ketika bilang aduh Pak maaf ini nggak bisa ditolong caranya bagaimana Pak. Oh iya, kasih tahu caranya supaya kita Iya. bisa ngerjain. Dan nanti biasanya senior juga ngajarin, nggak mungkin lah, nggak mungkin senior tuh ngajarin. Oh, jadi jangan pesimis di awal ya. Iya. Jadi harus ada optimis gitu. Gitu. Terus Kak, kan tadi tuh gimana pekerjaannya tuh? Saya mau nanya dong secara luas nih. Pekerjaan teknik sipil nih, tapi saya nih jurusan lain, tapi saya ambil teknik sipil itu sebenarnya bisa atau enggak sih Kak? Kayak misalnya mungkin gini ya. Misalnya kita dari SMA tapi IPS. Iya. Nah, terus kita pengen Ambil kuliah jurusan jurusan, teknik sipil. iya. Nah, itu kan kayak misalnya AutoCAD kan nggak diajarin pas SMK, terus soft skill yang lain gitu. Nah, itu gimana tuh? Cara beradaptasinya? Di angkatan saya anak IPS banyak. Iya. Oh. Ada. Yang SMK bangunan udah ada. Yang jadi gini, ada yang udah mulai start dari dia punya bekal, ada. Kayak saya anak IPA bekal dasar, Iya. matematika, fisika, Nah, ilmiah, itu kan bekal dasar. IPA. Ada yang IPS dari nol kayak Pertamina mulai dari nol kan. Semua ada. Tapi lulus semua. Artinya apa? Pembelajaran itu bisa dipelajari semuanya. Materi itu bisa dipelajari. Tinggal mau atau enggak. Mau atau enggak, bener banget. Nggak ada yang nggak bisa dipelajari di dunia ini. Semua tinggal mau apa enggak, tinggal serius atau enggak serius, Iya. tinggal mau nerusin apa pindah kampus atau DO kan itu kan kelihatan di situ simpelnya sebenarnya. Kalau serius pasti orang lulus lah, nggak lihat backgroundnya apa dari IPA IPS, dari nggak punya orang nggak punya, semua sama, ketika serius pasti akan lulus. Iya. Oh, gitu. Jadi balik lagi Balik gimana lagi. cara kita usaha untuk Cuma emang ya belajar. Iya. lebih effortnya lebih Effortnya usahanya lebih. lebih. Kalau orang jadi SMK bangunan udah tahu cara gambar di atas, dulu kita di kertas kalkir ya. Kalau abang-abang udah nggak tahu tuh kertas kalkir, kertas yang kayak kan ibu itu yang kering dilipat, yang kalau dulu mungkin masukin ke ya pipa panjang Oh itu. iya itu. Kayak ada. arsi. Iya, Ya Kak. kalau orang arsitek mungkin masih sering Masih bawa pakai, ya. Itu kita gambar di situ, dan itu salah nggak bisa dihapus sudah. Dan Dulu berarti harganya gambarnya mahal. manual ya? Manual pakai pokoknya sepanjang udah pokoknya. Jadi kalau ini dikit Ya udah, itu perlu kesabaran sebenarnya. bukan ketelitian, sabar banget itu, kalau salah udah ganti lagi kertasnya. Tuh. Karena sekali dihapus itu akan bekas, karena kayak ketekuk gitu kan. Kalau oh iya, kayak gampang ininya ya. walaupun pakai pensil Leceknya ketika gampang ya? iya lecek. Bahasanya lecek lah itu. Dicak gampang. ya gitu. Terus Kak, tadi ya. Terus Kak, kan Kakak nih pernah kuliah nih. Pernah nggak sih Kakak tuh berpikir ketika ditabraknya dengan tugas-tugas besar yang deadline-nya mendadak nih, Kakak tuh pernah nggak kayak,
aduh gimana nih saya menyelesaikannya ini, gimana sih ini harus diatasi Kayak nggak kuat gitu kan, kayak memang. nggak kuat, pengen Kuat nih, aduh tugas banyak banget gitu. gitu. Apalagi tugas. Posisi nggak kuat sebenarnya relatif ya kalau dilihat. Sebenarnya kita kan nggak terlalu sibuk sebagai mahasiswa sebenarnya. Kalau mohon maaf kalau misalkan nggak punya pekerjaan sampingan yang sibuk, sebenarnya kalau hanya murni teman-teman belajar di kampus sebenarnya nggak terlalu berat. Nggak ada yang satu semester itu langsung 4 suatu tugas besar, saya yakin nggak. Paling mentok 3 atau 2 tugas besar. Saya pun malah yang ada adalah keterlenaan. Iya. Saya kadang dah cuma 2 ntar. Saya juga ngalamin. Tahu-tahu tinggal 2 minggu, loh saya belum 2 tugas besar nggak lulus ini. Kan Iya. yang seringnya seperti itu sebenarnya. Kayak nanti ya. Iya nanti terlena sebenarnya. Kalau masalah banyak banget enggak lah, jarang. Pasti juga kurikulum juga akan memikirkan tugas besar satu semester berapa sih yang cocok 2 atau 3. Nggak mungkin dari 8 mata kuliah 8-nya tugas besar enggak. Yakin sih cuma dari 2 atau 3. Cuma ya itu keterlenaan aja sebenarnya. Atau yang mohon maaf mempunyai masalah masing-masing, dari masalah mungkin dia punya pekerjaan yang sambil jalan atau punya masalah keluarga atau masalah pribadi, itu di luar konteks ya. Tapi kalau teman-teman hanya murni belajar, hanya terlena saja sih kalau suatu tugas mentok sampai akhir. Nah, kalau misalnya ngomongin soal tugas nih Kak. Nah, abang kan punya kelompok kan. Nah, itu kan biasanya ada yang AFK tuh. Nah, itu gimana tuh cara? Kayak misalnya kita Coba ngerjain tugas terus, nah dia tuh nama. diem doang, apa-apa Ya. nggak kerja. Itu gimana tuh caranya supaya kayak bantu dia, ayo dong kerjain juga gitu. Nah, mungkin kalau kita dulu kan rata-rata mungkin anak yang dulu mungkin bukan ini ya, bukan menjelekan. Dulu mungkin orang rata-rata kerja keras ya, karena emang dari jauh dalam tanda kutip yang orang punya segelintir saja lah. Oh iya. Ya. Rata-rata orang yang memang berjuang ada yang dari dia bayar SPP-nya dari dia kerja. Oh iya. Ya. Di pribadi lah ya. Ya setiap kelompok pasti akan ada satu orang yang seperti itu, pasti nggak mungkin dihindari lah. Cuma tadi bagaimana mungkin dia nggak bisa kontribusi dengan tugas itu, tapi bisa kontribusi dengan lain. Dengan yang lain. Ya, mungkin. contoh ya udah dia yang modalin bayarin jilidan semuanya kayak, atau nanti dia materi yang dia kuasai yang lain kayak gitu. Dibantu. Tinggal pinter-pinter aja jadi jangan juga mungkin ketika ada kayak saya awal tadi saya bilang saya gambar nggak bisa jujur. Iya, Bang. Karena dari SD saya nggak bisa gambar. Ketika dihadapin suruh gambar begitu saya nyontek jujur, nyontek sama teman-teman yang bisa sampai kan harusnya desain sendiri kan harusnya. Bener. Ya nyontek jujur. Tapi saya nulisnya sendiri, tapi dengan nyontek sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Tapi ya itu keterbatasan saya. Ya, tapi bukan artian saya langsung terima jadi ya, langsung digambarin enggak. Saya gambar tapi nyontek. Iya, tapi ada Konsepnya usahanya buat iya. Tapi secara garisnya saya sendiri, cuma gambarnya desainnya nyontek. Dari teman. Itu kan juga lama-lama paham kan Bang ya? Kalau misalnya gambar kayak ngikutin orang kan lama-lama paham. Oh, jadi gini gambarnya, ini berapa jadi panjangnya gitu. Yang penting tadi menguasai hal dasar itu. Hal dasarnya jangan ketinggalan. Juga tadi teman-teman yang hanya menentukan nama ya kalau itu terus ya ajak aja dia ngelihat kerjaannya, ngelihat tugas. Ntar juga ada yang nyantol di otaknya gitu maksudnya. Ada. Oh, gitu caranya. Jadi paham Walaupun dia dikit-dikit. nggak ngerjain secara langsung, kalau dia ngelihat misalkan 5 kali tugas kelompok, dia ngelihat ya masa sih nggak ada yang nyantol Iya. pasti ada yang cuma ya jangan sampai 5 tugas kebangetan di ngapa-ngapain itu maksudnya tadi ya tinggal sama temen lah Kolaborasi gitu Bang. iya ya? komunikasinya kayak gimana lah mungkin dia lebih di beberapa, kita lebihnya di beberapa gitu. Diajak aja, jangan mentang-mentang AFK cuma dong beli kelas fotokopian doang aja udah terus ditinggalin kerjain enggak, tapi ketika ngerjain dia harus di situ juga. Di situ juga biar bisa dia ngeliat gitu kerjaannya. Terakhirnya pertanyaan Bang, harapan Abang nih untuk HMJTS nih Kedepannya apa sih? kedepannya tuh apa sih, gimana gitu Ya, supaya bisa menjadi lebih baik. lagi pertama terima kasih atas yang pertama atas undangan podcastnya hari ini. Yang kedua adalah HMJTS sekarang kan anggotanya banyak. Berapa angkatan sekarang? Satu angkatan berapa orang? Satu angkatan Bisa 190-an. yang punya dengan potensi SDM yang banyak. Saya harapkan beda kalau dulu kita hanya satu kelas. Bayangin saja ya anggotanya ya itu, pengurusnya itu ya bahasanya. Kalau di Jakarta bahasanya 4L lu lagi kan bahasanya. Nah, sekarang kan dengan banyaknya SDM, saya harap teman-teman dengan masing-masing potensi yang punya, potensi masing-masing dari teman-teman dengan potensi yang banyak dikumpulkan jadi satu, dan masih membawa JTS lebih baik lagi yang pertama. Yang kedua, perbanyak program karena masing-masing orang passionnya akan berbeda-beda. Mungkin ada yang kecuali kuliah ya, mungkin di lain kuliah mungkin kayak olahraga, hobi,
atau apa di apa namanya, disemarakan lagi. Contoh misalkan kayak gini kan mungkin multimedia boleh, nggak masalah. Misalkan ada teman-teman yang nanti jadi YouTuber tapi bagian sipil, Oh, bagus. iya, boleh. Belum jarang sekarang lihat kalau desainer rumah di tapi YouTube jadi cuan, jadi duit. Iya, bener banget. Dibanding kerja di yang belum tentu yang kerja capek di lapangan sama yang cuma ngeditor Iya, ngeditin iya. doang gambar bangunan, bakalan yang ngeditin bahan bangunan doang tadi. Tapi di YouTube kan yang tadi masing-masing hobi. Mungkin selama ini kan udah jalan, kalau hobi olahraga mungkin udah mulai ya. Saya lihat juga yang ngikutin Instagram HMC kan bersemarak lah, volley atau futsal atau olahraga itu. Saya belum lihat ya tadi hobi-hobi tadi dikumpulkan, fotografi, audio, video, visual, atau public speaking. Ini juga perlu public speaking, sekali lagi bikin seminar public speaking karena kebutuhan zaman public speaking penting. Penting banget yang Abang bilang Penting. tadi kan, buat Iya. kerjaan juga penting. Public speaking, terus cara-cara tadi mungkin seminar cara mendaftar pertama, bikin CV pertama, seperti itu penting buat teman-teman. Jadi nggak melulu ya tadi seminarnya hanya isinya seminar terkait seminar, ya tetap aja hard skill tetap ya, jangan Iya. mentang-mentang ada nggak mau seminar tentang beton mau nggak, bukan begitu. Tapi seminar utama tetap, masih seminar terkait pembelajaran hard skillnya kalian masing-masing tetap, cuma soft skill tadi. Juga. Mungkin dari teman-teman habis dari sini yang saya harapkan mewadahi itu teman-teman tadi yang udah saya sebutkan tadi, pelatihan ini, pelatihan seminar ini, seminar itu, perbanyak itu karena masing-masing orang bakat dan passionnya berbeda-beda. Mungkin ada satu-satu yang minat itu seperti itu. Itu buat kedepannya juga bisa menjadi rezeki bagi teman-teman kalau misalkan ternyata nanti ketika lulus kan tantangan semakin banyak nih. Iya. Oke lah, tadi proyek semakin banyak, tapi lulusan teknik sipil Indonesia kan semakin banyak. Iya, semakin banyak Kalau juga. bisa dilihat angka, mohon maaf, angka pengangguran juga banyak. Nah, itu tadi pilih tapi jangan pilih-pilih. Ya, Artinya intinya. banyakin peluang kita baru kita pilih. Seperti itu. Oke. Jadi mungkin berbincang kita udah banyak nih Bang, udah seru-seru tadi tentang pengalaman Abang di masa kuliah, di masa pekerjaan, dan di masa anak kos nih. Nah, terakhir nih Bang. Terakhir tuh pesan Abang nih buat adik-adik Abang nih yang lagi menempuh pendidikan kuliah di jurusan teknik sipil di UTI apalagi nih. Itu saran Abang tuh apa sih buat mereka semangat gitu supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu? Apa tuh Bang? Yang pertama pasti tadi ketika teman-teman memilih teknik sipil berarti kan ada dua pilihan sebenarnya. Pertama, apakah sudah tahu teknik sipil? Iya. Apakah yang kedua tanda kutip kepleset seperti saya? Contoh aja langsung ya. Iya. Oke, kalau yang pertama, kalau emang sudah tujuan udah tahu teknik sipil berarti itu udah pilihan dari awal kan. Udah pilihan dari awal, udah tahu teknik sipil itu pekerjaan seperti apa. Udah ada gambaran dia Udah ya? ada gambaran seperti apa. Jadi ya teman-teman ya mau nggak mau tuntaskan, udah memilih passion itu. Harusnya sih, kalaupun misalkan di tengah jalan ada keinginan yang lain, itu jadi tujuan samping, bukan tujuan samping ya, jadi tujuan tambahan. Tamatkan pendidikan penting tetap, Iya. karena ini kita di Indonesia, tamatkan pendidikan itu penting. Tadi kalau ada tujuan tambahan, passion atau hobi ya silahkan. Jadi mempunyai dua bekal ketika lulus. Jangan karena hobi diutamakan terus akhirnya pendidikannya ditinggalkan, itu juga baik. Itu juga akan menjadi bukan bekal yang bagus untuk kemudian hari. Dan yang kedua, yang kepleset, seperti ya kepleset ataupun mungkin, tapi jarang lah kalau sekarang kan udah sebelum daftar sudah tahu teknik sipil. Dulu kan kita tadi saya bilang zaman internet masih susah, nggak tahu teknik sipil apa. Bagi yang mungkin passionnya dari awal bukan teknik sipil, mungkin karena dapat beasiswa atau tanda kutip didorong orang tua yang kontraktor, biasanya juga anaknya suruh kuliah. Tadi saya bilang sama perlakuan seperti pertama. Kembali lagi masih sanggup enggak? Kalau udah jalanin sampai sebentar 5-6, sayang kalau hanya untuk menggugurkan passion. Bener banget. Jadi sekali lagi, kalau memang orang tua mau mendukung, pasti mentoknya akan berhasil seperti itu. Nggak perlu apa namanya, waduh saya susah nih nggak bisa mikir, enggak. Tadi saya bilang yang dari IPS aja bisa lulus kok. Nah, iya. Apalagi yang kalian sudah dari awal udah tahu udah tahu gambaran lah. udah punya gambaran sebagainya. Jadi ya udah, kalau punya passion lain sama seperti yang pertama, itu udah jadi tujuan tambahan. Seperti itu. Tapi pendidikan tetap dilamatkan, tujuan tambahannya, passionnya, hobinya silahkan dilanjutkan. Seperti itu. Intinya mau apa enggak berusaha gitu. Iya, seperti itu. Juga Dep. Wah, pesannya sangat mendalam ya Mas. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini menjadi motivasi kita selanjutnya. Terima kasih Mas telah meluangkan waktu untuk kita menjadi bintang tamu.
Semoga ilmu yang diberikan tadi itu bisa kami terapkan dan semoga next time kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih. Dan mungkin kita bisa yel-yel buat teknik sipil. Boleh. Ya, Seperti apa ya? solid erat. Contohin. Ya, teknik sipil itu kuat, solid, erat. Oh iya. Oke. Oke, untuk terakhir kali ini ya kita akan yel-yel nih tentang teknik sipil nih sama Abang Taufik. Oke. 1, 2, 3. Teknik sipil UT. Kuat, solid, erat. Oke, terima kasih Bang.